Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pekerjaan kita yang sebelumnya kita melaksanakan atau kita mengerjakan yang bagian ini, creating cyber world. Sekarang kita lanjut ke communicating in cyber world. Kita akan buka dulu. Oke, seperti biasa sebelum melanjutkan pekerjaan, kita isi dulu nama kita. Oke, seperti biasa juga additional infonya saya kosongkan saja. Kemudian kita mulai. Ini seperti biasa lagi, saya buat doc supaya bisa terbagi layarnya. Di sini kita ada objektif atau tugas kita ada 4 bagian. Yang pertama send email between user atau mengirim email sesama user, kemudian upload dan download file menggunakan FTP, kemudian mengakses secara remote router enterprise menggunakan telnet, kemudian mengakses router enterprise router menggunakan SSH. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan mengirimkan email sesama user. Kita akan akses email client pada PC Mike. PC Mike berada di Godam Healthcare Branch. Ada di sini. Kita akan masuk ke komputernya Mike. Selanjutnya kita ke desktop dan kita klik email. Selanjutnya di sini kita diminta untuk mengkompos atau membuat sebuah email. Kita kirim ke sally@cisco.corp. Kemudian subjeknya urgent, garis datar, call me. Kemudian message-nya ini, call me when you are free today to discuss the new cell. Call me when you are free today to discuss the new cell. Kemudian klik send. Jadi kita pastikan dulu sudah benar semuanya, kita send. Oke, di sini statusnya kita menunggu. Ini masih di resolving DNS dulu. Jika tidak terjadi apa-apa, ini kan masih belum terkirim ini. Ini masih meresolve DNS-nya. Sepertinya karena ini baru dijalankan, jadi komputer-komputer juga masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi seputar jaringan yang sudah ada saat ini. Oke, di sini ada keterangannya send success. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut. Oh iya, di sini pertanyaannya was protokol apa yang digunakan untuk mengirimkan email ke email server. Nah, protokol yang digunakan yaitu SMTP server, Simple Mail Transfer Protocol. Selanjutnya, apakah Sally mengecek emailnya? Jadi sekarang kita masuk ke Metropolis Bank. Ini tidak ada, bukan di sini. Kita masuk ke sini, kemudian klik PC-nya Sally. Selanjutnya kita ke desktop, ke email, kemudian kita klik receive button. Oke, di sini sudah ada receive. Kita sudah menerima email yang dikirim oleh Mike tadi. Kemudian di sini ditanya what protocol was used to retrieve the email from the email server. Kalau protokol yang digunakan ini menggunakan POP3 atau Post Office Protocol. Post Office Protocol 3. Entah ada mungkin versi 1, versi 2 atau versi yang lainnya. Kita lanjut ke upload file menggunakan FTP. Sekarang kita masuk ke geographic root. Kemudian kita klik cyber criminal sniffer, dia ada di sini. Kita lanjut, kita masuk ke port 1, kita masuk ke sini, klik port 1 to capture. Mari kita cek. Port 1 itu ada di mana ya? Oh, ini dia, di GUI
ya graphical user interface. Kemudian kita masuk di sini incoming portnya kita buat ke port 1. Kemudian ini kita biarkan saja seperti ini. Kita lanjut remotely connect to FTP server. Kita masuk lagi ke healthcare at home di PC-nya Mary yang ini. Selanjutnya pada bagian desktop kita pilih command prompt. Nah, sekarang kita langsung koneksikan ke FTP server yang ada di alamat ini. FTP alamatnya ada di sini. Alamatnya ada di sini, FTP 209.165.201. Kita langsung ketik saja 209.165.201.3. Bentar. Kemudian kita menunggu beberapa saat. Di sini diminta username. Username-nya adalah Mary. Kemudian passwordnya Cisco 123. Oke, sekarang sudah login. Di sini diminta berikutnya, sebentar saya hapus dulu. Pada prompt FTP, kemudian ketik dir. Nah, tadi ini dir. Ini akan melisting semua file yang ada di dalam FTP server berdasarkan akunnya si Mary tadi. Mary memiliki sensitif atau informasi sensitif yang berhubungan dengan healthcare client information. Jadi kita akan lakukan upload ke new client.txt. Jadi kita langsung ketik saja put new client.txt, enter. Dia akan memproses. Nah, ini transfernya sudah komplit. Selanjutnya ada pertanyaan, why is FTP considered an insecure protocol for moving file? Nah, FTP disebut bahwa dia bukanlah protokol yang aman. Ini karena FTP mengirimkan file ya tidak dienkripsi lagi. Jadi filenya seperti itu saja. Kita lanjut ke analyze FTP traffic. Ini di sini ada jawabannya. Masuk ke geographic route. Selanjutnya kita masuk ke cyber criminal sniffer. Ini. Di sini kita lihat ada banyak sekali koneksi TCP yang dilakukan. Kita diminta untuk under GUI leave FTP packet available. Nah, kita cek di sini. Atau mungkin yang bagian akhir ya, yang pertama ini dia, destination portnya 21, artinya ini koneksinya ke port FTP. Entah bagaimana isinya, karena di sini tidak ada yang bisa kita ambil. Coba yang kedua, kemudian yang ketiga. Oke, TCP-nya seperti ini. Di sini bisa di username, what sensitive information is displayed in clear text from FTP header. Nah, kita cek FTP header-nya. Mana di FTP header-nya nih? Atau yang atas ya? Ini kan SMTP tadi. Kemudian ini apa ini? Oke, yang saya lihat di sini hanya source IP dan destination IP. Oke, selanjutnya kita pindah ke sini, remotely access enterprise router. Jadi kita akan mengakses router enterprise menggunakan telnet. Yang pertama kita masuk ke healthcare at home, kemudian klik PC dev. Berikutnya klik desktop tab dan klik command prompt. Seperti biasa kita masuk ke command prompt di PC-nya dev.
Selanjutnya kita coba ping dulu, ping ke 209.165.201.2. Oke, ternyata ini bisa tersambung. Kita lanjutkan ke telnet. Kita mengirim telnet dulu ke sini. Kita akan mengirim perintahnya adalah telnet spasi ke alamat IP yang tadi 201.2. Enter. Akan ada percobaan koneksi dan sekarang kita akan memasukkan username. Nah, username di sini kita masukkan admin dan passwordnya Cisco 123. Kita akan masukkan di sini admin, kemudian Cisco 123. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul belum ya. Oke, ini sudah berhasil login. Kemudian ketik use command show user, show users. Oke. Pada saat kita mengetik show users, yang akan tampil adalah semua user yang terdaftar. Kalau kita lihat di sini usernya adalah yang ada hanya admin yang saat ini terhubung dari IP 209.165.201.11. Di sini pertanyaannya, why Telnet consider an insecure protocol for remotely managing a device? Nah, ini informasi Telnet itu sebenarnya informasi yang tidak aman juga, sama seperti FTP. Dia tidak dienkripsi sehingga gampang sekali didapatkan atau dihandle atau ditangkap paketnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke sini lagi, Godam Healthcare. Oh ya, sekarang kita lanjutkan remote access atau akses enterprise router menggunakan SSH. Tadi kalau tadi menggunakan Telnet, sekarang kita menggunakan SSH. Kita masuk ke Godam Healthcare branch. Kita masuk lagi ke sini. Selanjutnya kita masuk ke PC-nya tim. Kita lanjut ke desktop. Di sini kita masuk ke command prompt. Command prompt kita langsung ping lagi ke 209.165.201.2. Saya kasih petunjuk dulu di sini. Bentar. Oke, ini aja. Jadi yang akan kita ketik ini ping 209.165.201.2. Enter. Nah, ini sudah dapat reply. Kita langsung pilih atau kita langsung ketik ini. Kita ketik SSH spasi min L spasi admin untuk usernya 209.165.201.2. Enter. Sekarang langsung dimintai passwordnya seperti biasa Cisco 123. Nah, selanjutnya di sini diminta ketik show users. Pada saat melihat user yang ada seperti tadi, kalau yang sebelumnya ini kalau kita lihat di sini sebelumnya menggunakan perintah admin, IP-nya kelihatan, jadi IP yang login kelihatan, sedangkan menggunakan SSH yang ini dia SSH saat ini hanya kelihatan usernya tetapi tidak ada alamat IP yang mengaksesnya. Jadi SSH dikatakan lebih aman karena tadi tidak dapat terdeteksi di mana sumbernya karena terenkripsi. Kemudian lanjut enter global configuration mode using configure terminal. Jadi di sini tadi PC-nya tim, karena kita masuk ke router maka kita bisa masuk menggunakan configure terminal. Saya tidak lengkapi lagi karena memang sudah terdeteksi seperti ini. Kemudian kita ketik enable secret. Oke.
kita tambahkan Cisco, enable secret Cisco. Jadi kita tambahkan password dengan nama Cisco. Oke, ini sudah berarti selesai. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.